Selamat datang pada materi IC atau Integrated Circuit. Pada materi ini kita akan membahas prinsip kerja, jenis, serta aplikasi dari IC. Pertama yaitu prinsip kerja. IC merupakan suatu komponen elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor. IC merupakan gabungan dari beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, dioda dan transistor yang terintegrasi menjadi sebuah rangkaian berbentuk chip kecil. IC yang paling banyak digunakan secara luas saat ini adalah IC digital yang dipergunakan untuk peralatan komputer, kalkulator, dan sistem kontrol elektronik. IC digital bekerja dengan dasar pengoperasian bilangan biner logik, bilangan dasar 2, yaitu hanya mengenal dua kondisi saja, 1, on, dan 0, off. Jenis IC digital terdapat dua jenis yaitu TTL dan CMOS. Jenis IC TTL dibangun dengan menggunakan transistor sebagai komponen utamanya dan fungsinya dipergunakan untuk berbagai variasi logik, sehingga dinamakan transistor. IC TTL adalah IC yang banyak digunakan dalam rangkaian-rangkaian digital karena menggunakan sumber tegangan yang relatif rendah, yaitu antara 4,75 volt sampai 5,25 volt. IC gerbang logika untuk tipe TTL ditandai dengan kode 74. Konsumsi daya dari IC jenis TTL ini relatif besar. Pada IC jenis ini, untuk menghasilkan logika 1 diberikan tegangan 5 volt, sedangkan untuk logika 0 diberikan tegangan 0 volt. Berikut gambaran bentuk IC. Setelah itu kita akan membahas tentang jenis-jenis IC. Dalam satu kemasan IC terdapat beberapa macam gerbang yang dapat melakukan berbagai macam fungsi logik seperti AND, NAND, OR, NOR, XOR serta beberapa fungsi logik lainnya seperti decoder, encoder, multiplexer dan memory sehingga pin atau kaki IC jumlahnya banyak dan bervariasi, ada yang 8, 14, 16, 24 dan 40. Pada gambar diperlihatkan IC dengan gerbang NAND yang mengeluarkan output 0 atau 1 tergantung kondisi kedua inputnya. Selain TTL, jenis IC digital lainnya adalah CMOS yang berisi rangkaian yang merupakan gabungan dari beberapa komponen MOSFET untuk membentuk gate-gate dengan fungsi logik seperti halnya IC TTL. Dalam satu kemasan IC CMOS dapat berisi beberapa macam gerbang yang dapat melakukan berbagai macam fungsi logik seperti AND, NAND, OR, NOR, XOR serta beberapa fungsi logik lainnya seperti decoders, encoders, multiplexer dan memory. Pada gambar diperlihatkan IC dengan gerbang NOR yang mengeluarkan output 0 atau 1 tergantung kondisi kedua inputnya. Perbedaan utama dari IC linear dengan digital ialah fungsinya, di mana IC digital beroperasi dengan menggunakan sinyal kotak yang hanya ada dua kondisi yaitu 0 atau 1 dan berfungsi sebagai switch saklar, sedangkan IC linear pada umumnya menggunakan sinyal sinusoida dan berfungsi sebagai amplifier. IC linear tidak melakukan fungsi logik seperti halnya IC TTL maupun CMOS dan yang paling populer IC linear didesain untuk dikerjakan sebagai penguat tegangan. Dalam kemasan IC linear terdapat rangkaian linear, di mana kerja rangkaiannya akan bersifat proporsional atau akan mengeluarkan output yang sebanding dengan inputnya. Salah satu contoh IC linear adalah jenis OP-AMP. IC regulator digunakan untuk menstabilkan tegangan, sehingga peralatan elektronik yang dioperasikan lebih bertahan lama daya pakainya. IC regulator bisa menstabilkan tegangan positif dan tegangan negatif. IC 78XX digunakan untuk menstabilkan tegangan positif dan IC 79XX untuk menstabilkan tegangan negatif. Penggunaan IC 78XX dan 79XX perlu memperhatikan karakteristiknya. Karakteristik tersebut dapat diperoleh informasinya dari datasheet IC tersebut yang bisa di-download secara bebas di internet. Beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam penggunaan IC 78XX dan 79XX adalah tegangan yang bisa distabilkan, arus maksimum dan tegangan input minimalnya, seperti tabel berikut. Berikut adalah konstruksi dari IC 555 dan 556. Ketika pin 6 threshold diberikan tegangan 0 volt,
Logika low, maka output dari rangkaian komparator 1 akan diinputkan ke pin 4 yang berfungsi sebagai reset sehingga pin 4 pun dalam kondisi low. Input dari rangkaian komparator 2 pin 2, trigger, juga diberikan dalam kondisi low, sehingga berdasarkan sifat dari flip-flop RS. Jika input R sama dengan 0 dan S sama dengan 0 maka keluaran dari output flip-flop RS adalah 0. Artinya pin 3 sebagai output dari IC 555 juga akan 0. Sementara key dari RS flip-flop sinyalnya diumpahkan ke transistor Q1 sehingga terjadi proses pengosongan. Ketika tegangan threshold pin 6 diberikan masih kondisi low sehingga input dari reset pin 4 masih berlogik 0. Pin 2 trigger diberikan high sepertiga VCC, maka output komparator 2 akan berlogik 1 dan diumpankan ke input S dari RS flip-flop, sehingga keluaran RS flip-flop key sama dengan 1 dan key sama dengan 0. Kondisi ini menjadikan output dari IC 555 dalam kondisi high dan transistor Q1 dalam kondisi cut-off. Pada tahap yang ketiga, pin 6 threshold tetap dipertahankan 0 dan trigger yang awalnya diberikan sepertiga VCC diubah menjadi kondisi 0, low. Output dari RS flip-flop tetap 1 dan transistor Q1 tetap dalam keadaan cut-off. Hal ini dikarenakan prinsip dari RS flip-flop yang sebagai pengingat. RS flip-flop masih menyimpan memori step langkah kedua. Meski input S sudah diubah menjadi 0, output dari RS flip-flop akan tetap dipertahankan 1 selama reset masih dalam kondisi low. Kondisi keempat saat threshold pin 6 diberikan tegangan sebesar 2/3 VCC maka output komparator 1 akan berlogik 1, sehingga input R dari RS flip-flop akan berlogik 1, sementara trigger tetap dalam kondisi low. Karena tombol reset telah diset 1, maka output dari RS flip-flop yang pada langkah ketiga adalah high akan berubah ke kondisi low. Sehingga output pin 3 dari IC 555 akan berlogik 0 dan transistor Q1 kembali dalam keadaan saturasi. Selanjutnya aplikasi IC. Berikut merupakan rangkaian regulator 9 volt. Didapatkan hasil pengukuran dari rangkaian tersebut yang dapat dilihat pada tabel. Sebagai contoh pada tipe IC LM7805. Ketika tegangan input IC 11,8 volt maka keluarannya adalah 5 volt dan ketika tegangan input IC 4,2 volt, maka keluarannya juga 4,2 volt. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa IC berfungsi membatasi keluaran tegangan, seperti yang tertera pada bodi IC tersebut. Jika tegangan input IC lebih besar dari tegangan yang tertera di bodi maka tegangan yang dikeluarkan sama dengan tegangan yang ada di bodi. Akan tetapi jika tegangan input IC kurang dari tegangan yang tertera di bodi maka output IC akan tetap mengeluarkan tegangan IC tersebut sebesar tegangan input IC. Untuk membuat rangkaian flip-flop, IC NE555 ini harus dirangkai dalam mode astabel. Dan ini adalah NE555 yang dirangkai dalam mode astabel yaitu dengan 2 buah resistor dan 1 buah kapasitor elko. NE555 yang dioperasikan dalam mode astabel memungkinkan output IC pada pin 3 akan mengeluarkan high dan low secara bergantian. Ketika IC terhubung ke sumber tegangan high diwakili dengan warna merah dan low diwakili dengan warna hitam atau dalam sistem bilangan biner elektronika high bisa juga diwakili dengan angka 1 dan low bisa juga diwakili dengan angka 0. Untuk menghidupkan sebuah LED anoda harus dihubungkan ke tegangan positif dan katoda dihubungkan ke tegangan negatif. Sekarang anoda LED pertama dihubungkan ke pin 8, IC melalui resistor dan katoda LED dihubungkan ke pin output IC yaitu pin G3. Untuk membuat LED flip-flop, jalur LED kedua adalah kebalikan dari LED pertama. Kalau LED pertama yang terkoneksi secara tetap ke sumber tegangan adalah anoda ke tegangan positif, maka untuk LED kedua yang terkoneksi secara tetap ke sumber tegangan adalah katoda ke tegangan negatif. Jadi saat output IC low yang akan menyala adalah LED pertama, dan saat output high yang akan menyala adalah LED kedua. Rangkaian bistabel adalah rangkaian digital yang memiliki 2 masukan dan 1 keluaran digital. Masukan set membuat keluaran berlogika 1 atau tinggi dan keluaran akan tetap dalam keadaan ini hingga dipaksa untuk berubah. Masukan reset membuat keluaran berlogika 0 atau rendah dan keluaran juga akan tetap dalam keadaan ini hingga dipaksa untuk berubah. Keluaran rangkaian bistabel stabil dalam kedua keadaan, dapat tetap berlogika 1 atau logika 0 tanpa batas waktu hingga set atau reset memulai perubahan keadaan. Namanya berarti bahwa rangkaian tersebut memiliki 2 keadaan stabil. Pada rangkaian astabel hanya terdapat 1 push button yang berfungsi sebagai reset. Bila tegangan baterai dihubungkan pada rangkaian maka akan tampak LED menyala seperti pada gambar.
Rangkaian IC 555 Astable ini adalah rangkaian yang hanya menggunakan resistor dan kapasitor saja. Pada rangkaian dapat dilihat bahwasannya resistor 1 dihubungkan antara ZVS dengan terminal discharger, pin 7. Resistor 2 dihubungkan antara pin 7 dan terminal threshold, pin 6, yang terhubung inputnya pada pin 2, trigger, menjadi 1, dan kapasitor dihubungkan antara terminal threshold dan ground. Demikian penjelasan materi pada kesempatan kali ini, sampai bertemu di materi berikutnya.